bagaimana cara menjaga iffah diri sebagai orang yang sendiri. Oh, ini belum menikah, Ustaz, jomblo, Ustaz. Di tengah kondisi seperti di Pulau Bali ini, di rumah saja, namun di medsos bertebaran gambar-gambar yang tentunya tidak apa ya istilahnya, tidak patut untuk ditonton mungkin saja. Keluar rumah malah melihat langsung, Ustaz. Jadi pusing saya, Ustaz, mohon bimbingannya, Ustaz. Nah, ini Bali Mengaji harus punya apa, Ustaz? Biro jodoh. Dari dulu boleh biro jodohnya gimana, Ustaz? Nggak tahu nih. Ya. Caimin nih harus nih ditanyakan sama Caimin. Baik, barakallahu fiik, saudara Abdullah ini. Jadi yang pertama tentu dengan berdoa ya. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inna as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina ya. Rasulullah SAW selalu meminta 4 hal ini kan. Ya Allah, minta petunjuk, minta ketakwaan, minta iffah ya, kesucian diri ini. Supaya Allah jaga diri kita ini. Kemudian apa? Minta kekayaan. Minta kekayaan. Rasulullah SAW selalu berdoa seperti itu. Ya. Kemudian berlindung dengan 4 hal juga, yaitu Allahumma ini a'udzubika min zawali ni'matik wa ta'awuli afiatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sahatik. Masya Allah nih Abdullah ini tanya nih. Ini doa yang kita harus baca ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya, aku berlindung kepada Engkau ya Allah, hilangnya nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Ya. Kemudian sehat berubah menjadi sakit. Ya. Bencana yang datang tiba-tiba. Kemudian aku berlindung kepadamu dari segala murkamu. Jadi mas kalian, ini pertanyaan Allah, ada yang anak kenal, yang tidak sebut siapa dia anaknya. Jadi Masya Allah ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya dia senang-senang, ya senang-senang dia, ya bahkan nyerempet melanggar ya ketentuan syariat, ya. Dianggapnya ya aman-aman saja, ya. Subhanallah, sekarang diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia berpisah keluarganya, kemudian diberikan sakit. Ya, kemudian nggak bisa ngapa-ngapain. Mudah-mudahan Allah ampuni. Saya bilang tanya sama dia, ini mudah-mudahan sebagai ya apa penghapus dosa. Biasanya seperti itu. Dengan kesabaran tentunya. Ya, dengan kesabaran. Ya, alhamdulillah diberikan peringatan seperti ini. Ya, kita ini manusia yang banyak sekali melakukan perbuatan dosa. Ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pertanyaan Abdullah ini Masya Allah ya. Antum ya, mudah-mudahan Allah jaga itu. Sampai berdoa tadi, kemudian menundukkan pandangan. Ya, karena memang dalam surah An-Nur ayat 30 kata Allah, qul lil mu'minin, ya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang laki di antara kalian, yaghudduna min absarihim, ya, dia hendaknya menundukkan pandangan-pandangannya, ya, wa yahfazuna furujahum, lalu menjaga ya kemaluannya, zalika azka lahum, ya, innallaha khabirum bima yasnaun, itu lebih mensucikan diri untuk mereka, dan Allah Maha menceritakan apa yang mereka kerjakan. Jadi ya di sini adalah solusi adalah menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan tentu ketika langsung, kemudian juga berusaha untuk menghindari dari melihat hal-hal yang tidak ini. Ya, kita berusaha untuk seperti itu. Dan itu lebih mensucikan, yang mensucikan diri kita itu. Ya, para ulama salafus saleh yaitu ya sebagai perintah, ya memahami sebagai perintah untuk menjauhkan pandangan dari segala sesuatu yang dapat membagikan syahwat. Memang kan syaitan ini ya punya 2 senjata nih. Namanya yang pertama adalah syubhat, untuk kemudian membuat kerancuan dalam pemikiran kita, ya. La qadarullah, nanti kita akan naudzubillah min dzalik ya, terpengaruh dengan ajaran agama lain. Ya, naudzubillah min dzalik ya.
ya, keluar daripada agama ini bahaya nih. Atau kadang-kadang ada ya ajaran yang aneh-aneh ya, karena muncul itu namanya syubhat. Kemudian kita membuat ragu diri kita, maka kita harus dekat para ulama ya. Ya, para ulama, belajar kepada mereka, harus duduk bareng-bareng sama mereka. Kemudian yang namanya syahwat nih, saya yang kedua ini. Ya, syahwat itu 3 ta ya. Ya, tahta, harta, dan wanita itu syahwat itu. Ya, ada orang yang gila ya kekuasaan, dan dia berusaha untuk mengejar dengan menghalalkan segala cara ya. Apa istilah Machiavelli apa istilahnya? Menghalalkan segala cara itu. Itu bahaya ini. Ya, ini syahwat ini. Kemudian harta, kemalu dengan harta. Padahal ada yang dibawa sama dia. Ya, sehingga semuanya mau di ini. Ya, diraup pokoknya. Orang ngumpulkan duit saja tuh. Ya. Kemudian yang bahaya, dan ini yang paling ya sering kita dapati dari kalangan anak muda ini, itu wanita. Maka dengan cara bagaimana kalau misalnya ya antum udah kesanggupan, nikah. Ini para jomblo ini harus segera dinikah. Ya, banyak nih, jangan apa namanya jombloisme apa ya istilahnya. Iya kan. Apa ini ya, tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus segera ya menikah, kita dorong cepat, cari banyak sekali ini ya. Dan jangan terlalu juga apa ya istilahnya ya, punya harapan tinggi. Biasa-biasa saja lah. Dia harus wajahnya kayak artis, ya, ini kayak ini, aduh, ini, nah ini tidak nikah-nikah. Kemudian, jadi ini repot nih. Teman-temannya sudah, anaknya sudah, ya, ini dia masih belum nikah. Itu banyak itu susah. Jadi harus diinikan, ya, harus sesegera mungkin carikan jodoh ini. Ya, kita harus segera. Kemudian memperbanyak puasa ya mas sekalian. Ya, karena memang kata Rasulullah SAW ya, ketika ya, mendorong, memotivasi para pemuda untuk menikah, kalau tidak sanggup ya, maka apa? Disuruh puasa, karena itu adalah perisai untuk menjaga ya ini, yang disibukkan dengan ini. Kemudian juga dengan olahraga, ya, dengan olahraga tuh, lalu menyibukkan diri dengan ketaatan. Jadi kumpul dengan orang-orang yang soleh, jangan bersendiri, ya, karena sendiri itu pasti ya akan ada ya hal-hal yang ya menggoda kita. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, maka itu ya mas kalian ini. Terus kemudian juga ya diantaranya ialah harus juga berhati-hati dalam menggunakan medsos. Ya, medsos ini ya baik laki atau perempuan ini berlaku. Ya hati-hati benar ya. Jangan sampai kita beranggapan kita ini banyak penggemar kita, banyak orang yang mencintai kita. Ya, tapi jangan lupa, tidak sedikit orang yang hasut dengan kita, iri dengan kita itu tidak sedikit, banyak ya. Ya, mereka kalau udah hasut, na'udzubillah min dzalik, maka kita kenapa kita disuruh berlindung wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, antum pasang status ya, entah itu diri antum, pasangan antum, hati-hati ini. Ya, hati-hati ini. Jadi kita kalau antum mau serius dengan ini harus segera cari ya ulama, cari tokoh yang bisa kemudian mencarikan jodoh, siap atau menikah. Ya. Jadi Rasulullah SAW juga begitu. Ada dulu kan ceritanya tentang Julaibib, ya, pemuda yang sehari-hari di masjid saja. Dilihat sama Rasulullah SAW, Masya Allah ini sudah pantas untuk menikah. Ya, kemudian kita tanya, ya, karena badannya kecil, ya, ya, kemudian pasti orang tidak tertarik semua nih. Ya, para calon mertua tidak tertarik. Kemudian ketika ditanya Rasulullah SAW, ternyata apa? Ingin menikah, ingin ya Rasulullah. Kemudian dicarilah ya salah satu ya sahabat yang punya anak perempuan. Ya, singkat cerita dilamarkan dan dinikahkan. Artinya memang bukan aib, ya bukan hal yang tabu ya ketika kita menjodohkan
ada para pemuda mungkin yang masih jomblo, dan kita dorong gitu. Dan tidak mesti harus nunggu punya pekerjaan. Ya kata Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nur tuh, yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jadi kalau seandainya dia tidak punya apa-apa, Allah akan mengayakan dengan karunia-Nya. Ya, di bahasanya Allah akan mengayakan dengan karunia, bukan mengaruniai dengan kekayaan, bukan ya. Ya, mengayakan dengan karunia. Ya, mengayakan dengan karunia ini. Ya, kenapa? Ya, karunia ini macam-macam, bisa harta, bisa banyak teman, punya pekerjaan, itu sudah modal untuk menikah. Jadi jangan tunggu, oh saya harus jadi miliarder dulu, nggak nikah. Harus sukses dulu dari pekerjaan saya, nggak nikah. Ya habis umurnya untuk yang nunggu seperti itu. Makanya cepat sekarang ini. Kembali ke medsos ini ya. Kalau jika terlanjur melihat, segera alihkan pandangan Anda. Dan biasa menggunakan fitur mute ya, atau unfollow ya kalau seandainya kita terlanjur ini. Ya, mute. Ya. Nah itu diantaranya ya. Kemudian di luar rumah, ketika kita berada di luar, usahakan tidak memandang terlalu lama atau fokus pada hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Disibukkan dengan urusan yang bermanfaat. Nah itu barangkali barakallahu fiik, jazakumullah khairan.